dari bagian pembacaan firman Tuhan. Diberikan tema buat kita yaitu beriman teguh dalam menghadapi pencobaan. Beriman teguh dalam menghadapi pencobaan. Bila kita ditanya, siapakah di antara kita yang ketika mengalami pencobaan, tantangan, tangisan dan air mata, imannya tidak goyah? Imannya tidak rapuh? Pasti setiap kita secara manusia, kita mengalami goncangan iman. Hidup tidak menjadi tenang. Kebimbangan terjadi. Bahkan keputusan iman untuk kita ambil adalah tidak lagi mau berdoa. Tidak lagi mau menenangkan diri. Bahkan tidak lagi mau bersekutu dengan Tuhan. Dan hidup dalam persekutuan berjemaat. Itu kenyataan kemanusiaan kita. Itu membuktikan bahwa kita tidak sempurna. Kesempurnaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sekalipun ia mengalami banyak penderitaan, penghinaan, tetapi ia tetap mengerjakan karya keselamatan bagi umat manusia. Bila kita ditanya apakah kita kuat, karena kita sendiri, kalau kita mengatakan kita kuat, apakah kekuatan itu di dalam Tuhan ataukah di luar Tuhan? Kalau di dalam Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pada ayat 11. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita mempergunakan perlengkapan senjata Allah untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Mengapa? Kita sangat membutuhkan perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan roh dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia. Paulus dengan tegas menyampaikan betapa kuatnya para penguasa dunia yang dapat menghancurkan seluruh iman orang percaya. Penguasa-penguasa itu dapat menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bahkan hidup kita di hadapan Tuhan tidak menjadi berarti lagi. Dan itulah penguasa-penguasa dunia. Penguasa-penguasa dunia itu bekerja sampai hari ini, membuat orang-orang percaya, orang-orang beriman hidup pada pilihan, percaya kepada Tuhan ataukah percaya kepada dunia, beriman kepada Tuhan ataukah tidak beriman kepada Tuhan.
Karena itu, Rasul Paulus meminta supaya perlengkapan rohani ini harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Harus menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapinya. Sebab firman Tuhan meminta kepada kita untuk dapat menggunakan perlengkapan senjata Allah supaya dapat bertahan pada hari yang jahat itu, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu, dalam menghadapi pencobaan dari bahagian firman Tuhan ini, kita perlu pertama mempunyai iman yang teguh, mempunyai iman yang kuat dan kokoh. Ini harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Memiliki iman yang baik dan benar dan berdiri di atas landasan iman kepada Yesus Kristus, itu menjadi kekuatan dalam menghadapi penguasa-penguasa dunia, melawan penghulu-penghulu dunia yang dapat menghancurkan hidup orang-orang benar. Iman harus tetap teguh, tidak perlu takut dalam menghadapi tantangan atau cobaan. Mengapa? Karena Kristus ada di dalam diri kita. Roh Kristus ada hidup di dalam kita, tinggal dan berdiam diri dalam hidup kita, dan Ia memberikan keselamatan yang kekal. Bahagian yang kedua, berdoa. Doa adalah sumber kekuatan menghadapi pencobaan hidup ini. Ayat 18 sampai ayat 20. Bahwa doa adalah satu-satunya kekuatan. Doa adalah kunci kehidupan kita dengan Tuhan. Kita berdoa, kita menyebut Bapa di surga dekat dengan kita. Bapa dekat dengan kita, kita dekat dengan Bapa di surga. Doa adalah satu-satunya kekuatan. Karena itu kita tidak hanya berdoa saja. Kita berdoa dan beriman dengan sungguh-sungguh agar memiliki iman yang sungguh dan teguh dalam menghadapi pencobaan. Karena itu salah satu tugas orang percaya adalah berdoa. Berdoa setiap saat, berdoa setiap waktu. Berdoa di mana saja kita berada. Karena dengan berdoa kita dapat menghadapi berbagai pencobaan dalam hidup ini. Orang benar tidak punya jawaban lain. Tidak dapat pergi ke tempat lain ketika menghadapi pergumulan hidup ini. Hanya doa saja. Allah tak terbatas dalam doa kita. Doa kita kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Hitung sudah berapa banyak Bapak Ibu dan saya berdoa. Ketika kita berdoa, apakah Tuhan tidak menjawab? Apakah Tuhan tidak memberikan jalan keluar? Pasti Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Walaupun waktu itu lama bagi kita, kenapa Tuhan tidak cepat menjawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak membawa keluar saya dari pergumulan ini? Kita bahkan bersungut dan mengeluh. Namun Tuhan tetap berdoa bagi kita sampai hari ini. Ia berdoa supaya kita diselamatkan. Ia berdoa supaya kita mempunyai hidup yang kekal.
Doa Yesus itu jelas untuk murid-muridnya dan kita sekalian. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-20 dan 21 berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus berdoa supaya kita menjadi satu di dalam Tuhan. Yesus berdoa supaya hidup kita disertai dan diselamatkan dari dunia ini. Betapa pentingnya doa itu dinaikkan kepada Tuhan. Kadang kita mengatakan, Tuhan, saya tidak pandai berdoa. Contoh itu jelas, ibadah keluarga, ibadah PKB, ibadah PW, PAM, unsur-unsur semua. Ketika diminta untuk berdoa, kau sudah, kau berdoa boleh. Iya toh? Benarkah tidak itu? Itu kenyataan. Dan bilang saya tidak tahu. Akhirnya karena takut minggu depan tidak datang ibadah, karena takut dapat tunjuk. Itu kenyataan hari ini. Baku tola dengan doa. Padahal itu kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan tidak minta untuk berdoa kata-kata yang bagus. Iya toh? Tuhan Yesus berkati makan dan minum ini. Amin. Tapi iman ini terangkat untuk Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita minta dan apa yang kita doakan. Pasti Dia memberikan jawaban bagi kita. Yang ketiga, kita tidak saja hanya meminta orang lain berdoa buat kita. Tidak. Kita harus berdoa sendiri kepada Tuhan, supaya kehadiran Tuhan itu turun dalam hidup kita. Memang kalau kadang-kala itu terjadi, panggil majelis datang berdoa dulu. Sakit sampai saudara bisa ya. Waktu belum sakit tuh jalan lupa majelis. Nanti sakit baru ingat majelis. Panggil. Kalau ada panggil bapak, kau datang berdoa dulu kan. Itu bilang, saya suruh kau sembahyang, saya kau terhabis sembahyang. Melawan. Pasti Pak Teo bilang, terapa kok sakit itu saja sudah. Kita perlu berdoa sendiri kepada Tuhan. Ada waktu, ada jam untuk kita berdiam diri, meminta kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan itu adalah perlengkapan rohani yang teguh. Itu perlengkapan atau senjata rohani yang tidak dapat diambil oleh orang lain dari hidup kita. Wewenang ini Tuhan kasih, Tuhan beri bagi Bapak, Ibu dan saya. Dia memberikannya bagi kita untuk kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, beriman teguh dalam menghadapi pencobaan itu hanya dapat terjadi di dalam Tuhan. Di luar Tuhan pasti kita binasa. Di luar Tuhan pasti kita hancur. Kita beriman kepada Tuhan, kita ada hidup sampai detik ini. Hari ini, karena kita beriman kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka hidup kita menjadi berarti bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak berarti bagi Tuhan. Semua yang lahir dan hidup sampai hari ini berarti dan berharga bagi Tuhan. Ia mau kita berdoa supaya dunia menjadi damai. Ia mau kita berdoa supaya kuasa Tuhan terjadi untuk mengalahkan segala roh-roh jahat di dunia ini. Beriman dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan berarti kita tahu bahwa kita tidak sendiri.
melainkan Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kita tahu bahwa jangan kita bersandar pada pengertian sendiri, melainkan hanya kepada Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini di hadapan kita, saudara kekasih kita Kuni Francisca Barotabui akan mengaku imannya kepada Tuhan dalam peneguhan sini. Dan juga pasangan suami istri Andarias Orait Yawandare dan Kuni Francisca Barotabui akan dipersatukan dalam peneguhan dan pemberkatan nikah di hari. Bahkan anak terkasih Angel Nelvia Yawandare Ani akan menerima pembaptisan kudus di hari. Bagi Kuni Francisca Barotabui dan Andarias Orait Yawandare, firman Tuhan sudah didengar hari. Perlengkapan rohani yang ampuh dalam mengarungi bahtera hidup ini. Satukan iman untuk berdoa kepada Tuhan. Rumah tangga yang dibentuk dan dijalani tidak berjalan sendiri. Rumah tangga yang dijalani ini, bahkan iman yang dimiliki, tidak selamanya jalan tol akan dilalui. Ada waktu musim hujan, ada waktu musim angin dan gelombang. Entah kapan waktunya, entah kapan harinya, bulannya, tidak diketahui untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Nakoda yang agung itu hanya Yesus Kristus yang dapat menenangkan badai, yang dapat menenangkan rumah tangga. Seperti lagu-lagu pujian yang dinyanyikan dari awal sampai yang terakhir kali. Rumah tanggamu diberkati, masa mudamu selesai. Sekarang mengarungi bahtera hidup untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tugas orang tua selesai dalam pembaptisan. Datang pada peneguhan sidi imanmu sendiri kepada Tuhan. Memikul salib Tuhan seumur hidup. Memasuki bahtera rumah tangga, maka tugas sebagai orang tua untuk mendidik, mengasuh, mengajari iman sudah selesai. Sekarang hidup berumah tangga menjadi tanggung jawab sebagai suami dan istri, sebagai laki-laki dan perempuan, untuk mengarungi hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi jangan lupa keluarga besar Yawandare, keluarga besar Barotabui Hor merupakan bagian dari hidup Andarias dan Kuni. Tidak boleh dilepas. Jangan dilupa bahwa keringat dan air mata dari Bapa dan Mama membuat rumah tanggamu dibentuk di hari ini. Rumah tanggamu, cinta kasihmu menjadi satu dengan Tuhan. Sebab itu, ketika mengarungi hidup ini, bahtera hidup ini, jangan tinggalkan Tuhan dalam hidup. Andarias dan Kuni akan menjadi keluarga pelayan firman GKI di tanah Papua ketika kelak Andarias menjadi pendeta. Tentu cermin itu akan